Kalau sesama dari lebah udah kasih tahu ada lokasi. Jadi panen. Ikan. Aduh, seueur ya. Oh, singkong. Ini panen singkong. Kita lah. Wah, lihat teman-teman, terasering ya. Ini terasering ya. Jadi nanam ini padi apa jenisnya? Padi huma bukan? Sawah. Justru padi sawah. Dia berarti ada alirannya semua ya. Kalau di saung sana tuh kayaknya enak banget, Kang. Ya, kita bisa ke saung sana nggak? Atau harus melewati sungai? Ke sana. Saungnya di sana. Itu saung ada warungnya ya? Nggak ada ya? Warung kopi. Iya. Oh, mantap. Ini lagi panen singkong. Wah, pokoknya semua motor harus dimodif kayak gini ya. Lihat teman-teman, treknya nih kayak gini, bisa hampir vertikal juga nih, motor masih bisa nanjak. Nah, ini bekas sewana motornya nih, sampai ke gerus segini. Tentana. Ini mau nge-shoot bintang iklan ini. Kita turun ya. Treknya hampir vertikal. Seger. Gimana Bang Husen? Air pegunungan segar? Oh, luar biasa. Seger ya? Sejuk walaupun agak panas ya. Tapi sumber mata airnya banyak. Ini teman-teman, ini padi sawah ya. Iya. Padi air ya, bukan Iya, padi betul. bunga ya, atau padi kering. Itu sistemnya kayak biasa, kebanyakan di Indonesia ya terasering. Terasering Karena ya? memang areanya di sini kan area perbukitan ya. Iya, Area betul. perbukitan. Jadi yang sangat penting untuk para petani lakukan adalah bertani dengan sistem terasering. Sumber mata airnya ada dari atas, kemudian turun. Di bawah ada sungai, mungkin bisa di-shoot Kang. Iya. Ada sungai di bawah ya, kelihatan ya. Iya, ada sungai ini. Dan ini airnya, sumber airnya dari air terjun Bang Husen, Dari air terjun ya. yang nanti kita sambangi juga di sana. Dari air terjun ya. Silakan Kang, kita mulai lagi perjalanan. Nanti teman-teman, insya Allah kita sholat zuhur di sini ya. Jadi kita nggak balik ke tempat awal atau ke musola. Yang jalan? Video. Enggak, kamu her aja lah. Siap. Apa? Tapi pelan-pelan aja, karena saya sambil review ya. Ini nanti kita sholat di sini. Dan sensasi sholat di alam itu luar biasa ya teman-teman. Beda lah, nggak kayak kita sholat di masjid yang karpetnya tebal, ya, yang AC-nya banyak ya. Yang kalau kita mau wudhu tinggal putar keran. Ya, di sini Kan nyebrang Bang. nyebrang ya. Ya.
Ada batunya, ini itu batunya ya. Wah, ini harus saya lempar ini handphone. Alhamdulillah. Ini ada anggrek bulan maksudnya. Anggrek bulan. Tuh, Tumbuh liar dia. tumbuh liar dan banyak. Saya juga di rumah banyak. Mana dia anggrek bulan? Itu yang bawah. Yang kecil tuh. Mana? Bunganya tuh putih, lucu. Anggrek Yang bawah. di bawah. Nah, sendiri dia baru tumbuh. Oh iya, benar. Kalau yang Anggrek bulan. induknya di atas tuh. Induknya gede banget. Oh iya tuh. Anggrek bulan ya. Itu kan yang mahal. Iya, emang. Kemarin Bu Mas udah saya kirim dari sini. Oh iya. 1 dus. Satu dus ya? Iya. Oh, karena dia memang nih beliau suka ini, suka apa Suka namanya? anggrek. Hobi pohon anggrek. Iya, betul. Juga kan sekalian ini. Katanya lihat anggrek, ya udah saya kasih. Kalau Itu mau yang saya sempat ambilin. sempat yang ditawari ke saya kan? Iya. Boleh. Nanti aja deh setelah pulang. ya? Jangan sekarang, pulangnya aja. Tapi kita nggak mengganggu ekosistem alam kan? Enggak, itu di atas induknya. Oh iya, jadi secukupnya aja kalau mau ngambil Tapi dan kalau kita kalau di pohon jangan kita ambil semua. ya kalau Soalnya ada kan bibit ada lebah tadi. ya Proses lebah ambil nektarnya. yang membutuhkan nektar pohon anggrek ya. Ya kita nggak ambil semuanya supaya nggak memutus mata rantai ekosistem. Yang pasti lagi aman dengan memperhatikan kelestarian boleh. Iya. Jadi ini kalau camping di sini Kang, Masya Allah luar biasa nih Bang Ade, Bang Soleh. Ada 2 tawaran tuh. Itu area camp kita tuh. Satu, Yang tadi satu di sana, ah, di atas. Yang satu lagi nanti saya tunjukin di atas. halo Bang Ade, Bang Soleh gaskan lah kapan-kapan ya. Ini area camp kita nih. Ya ini luar biasa area kami. Udaranya sejuk, sumber mata airnya banyak, sungai banyak. Ada lebah juga di sini. Apis cerana biasanya. Apis cirana. Cuman Jenis sekarang lebah udah apis cirana. pindah. Tapi udah pindah. Biasanya tinggal di goakan dia. Oh dia tinggal di bebatuan, di gua-gua gitu ya. Goak-goak gitu. Di gua-gua gini ya, di sela-sela Cuman kayak kayaknya gini ya. udah pergi deh. Kalau ada saya ambilin lumayan lah. Ini jenis pohon apa? Kayak pohon kapuk. Randu. Oh iya randu. Pohon randu ini batangnya elastis, teman-teman. Tapi dia kalau dia tinggi menjulang, nggak dipangkas segini, artinya bonggolnya nggak sebesar gini, dia bisa bahaya kalau angin tuh bisa tumbang. Makanya kalau di daerah yang padat penduduk itu bahaya. Jangan dipelihara ya. Jangan dipelihara. Apalagi zaman sekarang kan kapuk udah nggak jadi satu komoditi utama kan. Karena udah banyak ya penggantinya dakron. Banyak Zaman dulu kita kasur bantal pakai kapuk. Pakai bunga randu. sekarang udah lain. Sekarang udah lain, dakron. Udah keren. Walaupun Iya. nggak tahu gitu. Sayangnya lagi nggak musim durian. Ini punya kakak saya. Kalau musim durian kita panen. Iya. Ini punya abang saya. Pohon durian ya. Nggak ada. Kenapa kedatangan saya sekarang pohon-pohon buah tidak berbuah? Oh iya. Boleh. Mau nyebrang berapa kali? Oh nggak usah. Ntar. Nah, yang waktu itu saya tawarin ini 1, 2, 3. Spot camp ya. Di sebelah mana Kang? Di atas. Atas satu, sama itu satu ya? Itu? Ya, Oh, yang tadi di ulu air Curug. waduh, ngiri saya kalau nggak sampai camping di sini.
Oh ini termasuk ini kacang. Baru ditanam itu. So oke ya? Nah ini spot terpenting, spot spesial bagi para pencari lebah Bang Sen. Karena di sini kita bisa melihat pergerakan lebah terbang pulang pergi. Betul. Ini saung apa rumah? Saung ya. Oh golok. Kalau dia nyerang ya kita bela diri. Berarti tetap ada potensi penyerang ya? Harus waspada tuh. Karena hewan kan nggak bisa Prediksi. diprediksi. Wah. Kalau dia terganggu, hari ini kita menemukan satu sarang lebah ya. Iya. Padahal bukan target tadi ya. Bukan target kita. Sayang barusan nggak pakai baju panjang. Iya. Jadi teman-teman, ternyata di kebun begini ada gogok. Saya nggak punya persiapan sama sekali untuk menghadapi hewan sejenis itu. Dan ini tempatnya, Biasa. benar-benar menyulitkan. Pergerakan gogok kayak cepat kan pasti di area begini. Nah di sini Bang Sen, tandanya di sini ada tanda-tanda ada ayam hutan nih. Ada ayam hutan. Tandanya apa? Nih dia kalau istilah bahasa kitanya mandi kupuk-kupuk ya. Dia di sini. Dikosek-kosek sama dia, dia mandi ya. Kayak mandi lumpur gitu. Debu. Pasti sekitaran sini dia Ayam hutan ya. ayam hutan. Ayam hutan itu kan bagus Kang. Warnanya bagus, cantik dia. Banyak di sini. Banyak ya. Banyak. Ada nggak yang jual? Nggak boleh. Nggak boleh tangkap. Kalau pelihara nggak boleh tangkap. Nggak boleh tangkap. Ada sebenarnya. Yang dulu orang tua saya pelihara malah. Oh gitu. Di sini kalau ditangkap gampang justru. Gampang ya. Mudah, cuman nggak boleh. Nggak boleh ya, pasti ada undang-undangnya ya. Bukan kami aja yang nggak boleh. Biar tetap ada. Biar tetap ada, artinya lagi-lagi menjaga ekosistem, Ya, keberlangsungannya. Kecuali yang nakal-nakal ya. Oh, ya itu berarti Ini nggak. tinggal pasang nilon Bang Sen, pasang Di sini nilon. ya. Taruh beras kecil, biji-biji bu. Ya, jadi ini lihat teman-teman ya, ini bekas kosek-kosekannya ayam hutan. Jadi biasanya kalau ayam itu kan suka rebahan, kemudian dia Kayak ayam ngepak-ngepakin ya kayak ayam kampung lah yang biasa yang ngepak-ngepakin sayap. Biasanya sih untuk membersihkan badan, badan, kutu di badan. kutu-kutu di badan. Nah, begitu. Kita sekarang mau nyari apa ya, Kang? Cangkore. Cangkore. Kita ke spotnya langsung aja. Wah, ini kayak kita buka lahan ya, buka jalan ya. Iya. Ini rute saya biasanya. Cuma udah lebih dari 2 bulan nggak kesini. Oh, Nah ini satu tumbuhan yang mungkin Bang Husun belum tahu nih. Bang Husun tahu tikar nggak? Tikar zaman dulu. ya. Nah ini bahan tikar Bang Husun. Ini bahan. Buat tikar. Tikar Tikar ayam. iya, kayak Tikar yang iya, warna putih. tikar warna putih zaman dulu banget. Ya. Nama pohonnya apa ya? Aduh saya istilahnya kalau bahasa Indonesia apa ya? Hmm. Pokoknya ini saya lupa namanya nih. Dia dipotong, Dijemur, dibelah, diiris-iris. jemur ya, Dijemur, anyam. dianyam. Oke. Di sini masih banyak. Bang Justru Husun. itu yang bagus, itu tikar yang bagus itu. Ini bahan tikar. Awet itu. Masih ada yang jual? Masih bukan ada yang pakai di sini. Masih ada yang pakai? Oh, berarti kalau untuk dijual mungkin enggak. Nggak ada. Tapi kalau untuk dipakai sendiri gitu ya, Iya. masih ada. Barangkali ada yang jual kan? Iya, di online masih ada kayaknya. Ya di online ya. Itu sih. Keterlaluan. Nah ini. Saya ajak ke hutan ini. Gak apa-apa, yang penting nggak ada bagong ya, nggak ada bagong kan? Iya. Ada Bang Husun? Ada, babi hutan ada. Nih saya tunjukin jejaknya. Jejak babi hutan. Nih. Jejak babi hutan nih tadi pagi kayaknya. Oh, Nah ini.
Ini kan Iya. kayak kambing. Kayak kambing ya. Nih jejaknya. Dia biasanya ambil singkong. Ambil singkong. Tuh, ke sana tuh. Oh iya, makanannya iya. Iya. Ini kan makanan pangan semua nih singkong ya. Digosek-gosek sama dia ya. Tapi biasanya kalau babi hutan itu jam-jam berapa aja sih mereka turun? Maghrib. Maghrib. Malam dia beroperasi. Berarti ya Siang Nok- bobo. nokturnal ya. Nggak pernah. Hewan nokturnal. Jadi hewannya aktif di malam hari. Iya. Dalam kegelapan. Sebetulnya di siang hari kadang-kadang Turun. dia paling mandi di lumpur. Turun tengah hari tah, jam segini Nah. dia turun ke sawah. Kok nggak ada nyamuk ya? Nggak ada di sini. Udah saya SMS-in tadi. Oh udah di SMS ini pokok. Gan tolong ada tamu mau datang nih. Ini bekasnya Bang Sen. Singkongnya habis. Oh iya, singkongnya digosek-gosek sama babi hutan ya. Iya. Ah iya. Kira-kira berapa menit perjalanan kita sampai di Kita 50 meteran. 50 menit apa? Meter. 50 meteran. Melewati semak belukar gini. Iya. Itu bukan sesuatu yang mudah, Kang. Jadi pohon cangkore ini bukan jenis pohon yang umum Di mana aja di ada. budidaya, tapi dia hidup di alam, Dia bergantung sama pohon besar. bergantung sama pohon besar. Artinya hidupnya tumbuhnya bisa tak terduga, Iya. bisa di mana aja, Nah, sesuai dengan habitatnya. ini penampakan atasnya. Oh ini pohon cangkore. Oh iya, Penampakan daunnya ini. itu daunnya, ini batang, ini pohon besarnya nih ya. Ya. Ini ya. Saya coba ambil cari jalan dulu ya. Oke oke. Bisa nggak lewat sini? Bisa kayaknya. Ada ular nih Kang? Hah? Nggak ada. Nggak ada ular. Kang Uher duluan deh. Saya stay dulu di sini ya. Oke. Tuh lihat teman-teman. Saya bikin jalan dulu. Ini kebun singkong campur semak. Jadi kabarnya sih di sini ya, info dari Kang Uher ya. Kebun singkong di sini untuk suplai perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan snack ya. Snack singkong ya, apa Kitela ya. Macam Kitela ya, perusahaan-perusahaan besar yang biasa kita beli ya, atau anak-anak kita makan tuh, atau yang biasa kita kemilin ya. Kitela dan mungkin beberapa merek dagang lainnya. Nah ini suplai bahan pokoknya, bahan dasarnya singkong tuh dari sini, dari Kabupaten Sukabumi. Kenapa Kang? Saya nemu sesuatu ini. Ini marasinya berbuah. Oh pohon marasi, sebentar. Nah ini ada buah marasi. Justru kita tetap nemunya di sini ya, bukan di bawah. Berbunga. Tadi berbunga, sekarang berbuah. Ini pohon buah marasi putih, hijau, apa merah? Marasi putih ini. Masih putih. Nah coba Ini kita tunjukin ke teman-teman ya. buahnya ya, teman-teman. Nah, kita ambil buahnya nih. Oke, Nih, kita zoom in. Nah ini Ini buah buahnya. marasi. Nah ini buah marasi ya teman-teman ya. Ini rasanya manis. Aha. Dan kalau setelah makan ini dalam hitungan beberapa menit kalau kita minum manis. Iya Lidah kita manis ya, terasa semua manis ya. Pokoknya Iya. sekitar setengah jam ya atau 20 menit ya. Coba Kang di icip-icip dulu. Icip ya? Selebihnya nanti coba Oke. saya coba deh. Langsung dari alam, karena saya pernah kan dikasih sama Kang Uher kan. Bismillah. Manis teman-teman. Bang Husein mencoba nih. Mau boleh. Hmm. Nah ini teman-teman yang tadi itu pengen saya kasih lihat ya, buah marasi. Ini dikupas dulu ya Kang ya. Iya, langsung aja digigit nggak Langsung apa-apa. ya, tapi ini oke. Aman. Langsung ya, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buah marasi ada dua jenis ya Kang ya. Iya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Yang paling enak kabarnya yang warna merah justru. Justru, Iya. cuman agak langka Agak langka. Yang warna merah sekarang agak langka. di sini ya. Yang agak banyak tuh Putih. buah marasi yang putih. Tapi ini pun nggak mudah dijumpai. Ini pun kita nggak sengaja. Udah berapa nemu ya. kilometer tadi ya? Udah berapa kilometer kita perjalanan baru ketemu. Nggak sengaja kita lagi nyari pohon cangkore. Ketemu pohon marasi. Ini pohon marasi. Kayak pohon palem kan, bibit palem. Iya, Dia mirip. ada buahnya di sini dan dia pasti selalu berada di bawah pohon gede. Besar, Pohon iya. besar. Ini pohon cangkore ya. Ini pohon besar Pohon bukan? besar bukan. Coba kita makan ya. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya pastikan ya, kalau setelah makan itu pasti minum manis. Saya coba Bang Husein. Bang Husein boleh minum aja langsung. Ini ntar kita bawa ya. Boleh? Buat
kenangan anak-anak. Oke, coba minum, buktiin aja. Yang saya bilang bener nggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya jadi manis. Airnya jadi manis ya, kayak air mineral. Ini kan karena kita minum air mineral ya, dicampur gula, tapi tipis. Manisnya manis-manis jambu. Ya semakin banyak makan marasi ya pasti bakal semakin manis rasanya ya. Lagi apa? Boleh. Sekalian haus. Airnya jadi manis. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Manis Luar sampai biasa. sekarang masih manis nih. Ya kan, luar biasa. Ini jamur tapi dia beracun ya? Dia beracun. Beracun ya, nggak bisa dimakan ini. Oh, nggak bisa dimakan. Kalau disentuh aja Aman. aman. Tapi jangan deh ya sebaiknya ya. Ternyata ini tangkap. Ini jejak si hitam makin kelihatan bentuk. Jejak si hitam. Babi hutan. Kayaknya tadi pagi makan dia. Oh iya. Bekas gosek, Makin banyak di sini. bekas gosek-gosekan babi hutan ya. Kita benar-benar semakin ke atas ya. Iya. Oh iya, ini jalur babi hutan ya. Banyak tuh gosekannya. Ini kok pohon singkongnya nggak sampai dipanen ya, udah sebesar ini. Karena biaya operasional Dia operasional ya. murah untungnya. Bung Sen, pernah ke suasana alam seperti ini? Belum. Belum. Boleh diekspor aja. Pohon cangkore itu dia merambat ya sebenarnya ya. Iya, dia belum nemu yang bisa kita ambil nih. Apa bedanya pohon cangkore yang bisa dipanen, diambil airnya dengan yang belum? Nah, kalau yang terlalu tua kan dia kandungan airnya berkurang. Ini kalau kita tebang nanti malah nggak ada tunas. Mengancam kepada nanti pertumbuhan tunas berikutnya. Oh gitu. Iya. Selain kita butuh, kita juga harus tetap menjaga Lagi-lagi menjaga ya keberlangsungan ekosistem. ekosistem. Karena kalau kita tebang otomatis satu pohon itu hilang. Iya, betul. Dan untuk menunggu gantinya butuh waktu. Sementara waktu Aduh. kan berputar manusia. Ini pohon apa nih? Berduri. Oh. Ya, nyangkut. Saya pastikan di atas ada nih. Ini udah terlalu tua. Bangunan aman. Sejauh ini aman. Cuma harusnya medannya saya menggunakan sepatu boot ini. Sepatu boot dan baju lengan panjang karena dia tadi banyak pohon berduri ya. Yang berduri saya tebang nih, saya ikan. Sarang burung, Kang. Iya. Burung apa nih? Kutilang. Kutilang. Biasanya dia rendah-rendah aja ya. Oh. Boleh lihat nggak? Oh ya, kita lihat. Kalian ya. Ya, kita lihat aja ya. Yang waktu itu pernah saya lihatin nggak anda Iya. anakannya? Ya, tapi bukan di perkebunan tinggi gini kan? Itu di atas tuh. Kutilang. Aduh, susah naiknya ya. Oh iya. Guys, nggak usah lah. Cancel ya. Ah, ini untuk jadi ini sarang burung kutilang. Biarin aja. Biarin aja ya. Biarkan dia menikmati dan menjalani hidupnya. Ya. Kayaknya udah ada juga. Bentar, kaki saya kena duri nih. Bukan? Ini yang saya cari-cari dari tadi nih. Saya tunggu ini. Tuh, Ada apa? kena duri kaki saya. Nih, ini bangsen kalau ukurannya besar nih. Bangsen pulang bisa mukbang nih. Apa tuh? Ini suung, Suung. jamur. Cuman ukurannya saya yang kecil nih. Harus Oh iya. kalau besar nih bisa dimasak sama mie ini. Ini kayak bekas galian babi juga ya? Ininya iya. Bekas Tapi galian ini babi tuh kan? tumbuhnya ini kayaknya belum setelah itu apa? Setelah babi Dikorek-korek babi. Karena babi juga pasti makan ini juga kan? nggak bakalan. Gak bakalan, gak suka dia. Nah, Oh.
Tapi Ini nggak perlu lah jenis. kita bawa ya. Nggak perlu. Ini yang namanya penting- jamur apa Kang kalau di sini namanya? Kalau di sini namanya suung, ini enak banget. Kalau ukurannya besar kita bisa masak nih. Mhm. Berhubung kecil, Nggak usah ya. tapi juga kita nggak usah dibawa Ya, aja. kita ini aja cuplekin lagi. Nanti buat jamur aja makan. Nah. Buat cacing. Sekarang nih kita memasuki kawasan. Saya gedein dulu jalannya ya. Oh, enggak juga nggak apa-apa Kang, kita coba review di sini aja ya. Aman, soalnya kalau udah diterbang dibiarin sayang malah. Harus dibawa. Gak apa-apa kalau di sini. Saya di sini aja, kayak agak terjal nih, agak licin. Saya nggak bisa jalan lebih jauh. Ah, karena licin ini, gembur, terjal. Udah langsung jurang kan? Wah, aman aja Kang. Saya nggak aman nih. Udah saya di sini aja. Soalnya sendalnya agak ini, agak apa? Lepas dari kaki. Pohonnya itu. Oh, dia kalau ditebang langsung diminum ya? Gak apa-apa, kita jalan aja. Nah, itu lihat teman-teman. Kata Kang Muher ini bukan jurang. Bagi saya kalau tergelincir, alamat bisa bermalam di sini saya. Ini jalan saya sebenarnya biasanya. Aman Bang Sen, sini nggak jurang. Aman. Saya cuma pegang satu tangan aja nih Kang. Apa-apa. Ikutin aja ini apa? Di sini nggak licin malah. Ini saya malah licin. Nanti kita harus lewat sini lagi. Sini nggak. Nanti kita beda jalan. Apa Kang? Tolong Kang. Sini nggak miring, itu hanya sedikit aja. Ah. Nah gitu. Sini nggak miring Bang Sen. Itu perjuangan ya. Nggak ada pegangan nih saya nih. Yang saya injek aman ini ya. Jadi ini Ini aman. benar-benar bala, benar-benar ada- bala. Maksudnya nggak berbahaya ini. Yang pasti pakai sendal. Benar-benar bala ya, lihat. Dan ini banyak ditumbuhi tanaman pakis. Pakis. Tanaman pakis ya. Di sana tuh udah ini. Nah, lihat. Dari sini view-nya udah enak Bang Sen. View-nya enak, jalannya rumit. Ini tanaman pakis ya, tanaman pakis nih. Ya. Jadi lihat, ya hutan lah ya ini. Nah, kita nggak tahu kan, babi hutan di sini masih banyak, ayam hutan juga masih banyak. Hampir tidak dipungkiri lagi ya, ular hutan juga masih banyak. Pegangan saya apa nih Kang? Pegang apa aja aman di sini. Nggak ada yang peduli. Tapi maksudnya nggak licin bawahnya. Ini akar-akar pohon ya, batang-batang pohon. Ya. Ini rute lebah biasanya. Saya pernah beberapa kali sih ya naik turun gunung. Naik turun gunung. Iya, tapi kan nggak buka jalur kayak gini. Pernah sekali buka jalur, tapi jalurnya nggak sesulit ini. Oh ini terlalu sulit malah. Ini lebih sulit, Oh gitu. lebih sulit. Cuman untuk apa resiko bahaya ini minim ya. Nggak juga, justru ini cukup resiko. Resiko. Ya. Masih berapa jauh lagi Kang? Berapa jauh lagi nih? Ini udah deket sih harusnya. Ada. Di Bongolang. Oh, ada itu tuh. Ada tupai.
seneng ya ngeliat hewan-hewan masih bebas liar bergelantungan ya, hidup di alam. Nah ini, saya nggak tahu apa yang saya injek di bawahnya nih, pokoknya injek aja. Beberapa pohon berduri, tapi kaki saya udah kena tuh. Udah nggak kelihatan nih Kang Uher. Kita kayaknya bisa langsung turun dari arah sana ya? Iya. Jadi nggak lewat jalur yang tadi lagi? Beda jalur turunnya. Jadi alhamdulillah ini medannya udah agak landai ya. Udah lebih landai. Kita melewati semak belukar kayak gini nih. Jadi benar-benar nggak ada jalan. Kemudian Kang Uher buka jalan, ditebangin beberapa tanaman berduri khususnya. Wah, alhamdulillah. Jadi lebih enak lah untuk kita ke ini ya, untuk jalur jalan ya. Tapi terus terang teman-teman, karena saya pakai satu salah jalan kayaknya saya. Naik lagi ke atas. Kalau saya pakai satu calat tangan ya, jadi rada sulit untuk apa namanya, pegangan nahan berat badan nih ketika terpleset kan, harus pegangan ini pegangan pohon ya. Ini udah nggak kelihatan nih tuh Kang Uher. Ini kalau dia ninggalin saya nggak tahu nih lewat mana. Nah ini jurang, nah itu di bawah jurang. Kita berada di antara tebing, jurang. Kanan kiri Kang? Ya, lurus aja. Lurus. Nah, ini Bang Sen ketemu. Kayaknya di bawah itu sungai ya? Kedengeran suaranya? Sungai yang tadi kita lewatin. Oh ya, sungai apa namanya itu? Cilengka. Cilengka. Kayak nama bambu. Iya, sesuai namanya. Karena banyak pohon Cilengka. Pleset. Tunggu saya benerin dulu. Pleset saya jatuh. Bangun sudah terbiasa ya. Jatuh bangun sudah terbiasa dalam kehidupan Kang. Jadi jangan cengeng dan jangan lembek. Tanah lembek boleh, kaki lembek jangan. Ini banyak pohonnya. Waktu itu saya bikin video di sini. Oh ya? Pohonnya tuh. Mana? Pohon cangkore. Nih, Oh iya iya. nih pohon yang kita Masya cari. Allah. Cari utama kita ya. Tuh sebentar, wait. Oke teman-teman, ini pohon cangkore ya. Kang, Ya. sebelumnya nanya dulu nih, cangkore ini dia cara tumbuhnya bagaimana dia? Untuk secara kriterianya dia, karakter dia tuh, Dia biji apa perbanyakan dari batang dia? Akar-akar gitu? dia sebenarnya ada biji juga. Hanya saja itu kan sulit kita untuk memastikan ya Bang Sen. Karena untuk pertebaran jenis tanaman ini biasa dipengaruhi oleh burung-burung yang memang suka bersarang di bambu-bambuan. Ada bijinya juga sama seperti bambu. Hanya saja lebih dominannya dia tuh memang merambat seperti ini. Dia bertunas makin luas dan pastinya dia akan bertahan lebih lama di sekitaran pohon yang besar seperti ini. Karena dia berlindung. Karena daunnya kita nggak bisa temui nih
susah. Paling di atas dia. Di atas. Siapa tahu nanti kalau ada yang di bawah kita Mhm. zoom ya. Iya, iya. Sepertinya daunnya mirip bambu. Karena memang ini keluarganya bambu-bambuan. Oh, ini hanya jenis saja- bambu-bambuan ya. Hanya saja dia mengerayang. Oh. Nggak ada apa namanya ya? Merambat ya. Merambat di pohon besar. Mhm. Dan ini kandungan airnya banyak manfaat. Mhm. Bisa sebagai pengganti air mineral ketika kita kehabisan bekal di hutan, kehabisan minum. Juga bisa untuk tetes mata, untuk membersihkan mata. Ini kayak manfaat. Saya mau coba ya. Boleh. Oke. Sip, gaskan. Pokoknya Kang Muher dulu deh. Ntar sipsakan buat saya ya. Ada satu tanaman lagi yang dia batangnya besar kayak gini nih. Ada. Bukan cangkor ya berarti? Bukan. Oh. Nanti itu kawau, nanti saya juga perlihatkan. Kawau. Ada di sini. Kau ada di sini juga? Ada. Oke. Oke. Ini kita lihat aja dulu ya Bang Sen. Ya. Bismillah. Nah. Dia biasanya untuk kandungan airnya tuh mulai turun. Tuh, itu dia. Mhm. Nah, ini manfaatnya buat membersihkan mata. Saya coba. Agak-agak pedas Kang? Aman, nggak kerasa sama sekali justru. Adem, Adem ya. sejuk sampai ke hati Bang Hussein. Masya Allah. Sejuk Nah, sampai ke hati ya. iya. Coba, boleh coba Bang Hussein. Boleh, boleh. Aduh, segernya. Buat tetes mata Bang Hussein. Banyak juga nggak apa-apa Bang Hussein. Nggak ada dosis. Aman pokoknya. Wah. Habis. Kang. Habis. Disedot. Aman. Saya ambil lagi. Boleh, boleh, boleh. Yang lebih besar ya. Ayo Kang. Saya ambil yang lebih besar. Saya ambil yang lebih besar. Besar. Oh, mantap. Nah, Minumnya lebih gimana panjang. minumnya? Lebih panjang. Oh, oke Kang. Wah, segar sekali nih. Kayak vitamin, kayak khasiat. Ini juga fungsinya menggantikan ion tubuh yang hilang, Bang Sen. Rasanya tawar ya, tapi Sejuk ya? seger ya. Sabaran mau saya sedot aja ya. Iya. Gak apa-apa, aman. Ini kalau dipotong dia keluar lagi ya. Keluar lagi sampai Oh, iya, habis. Sampai habis ya. Udah. Panjang ya? Panjang ini. Masih ada airnya. Ya ada sih, cuma kayaknya harus dipotong lagi deh. Potong lagi ya. Potong lagi nih. Oke. Luas berikutnya. Aduh, jatuh nih. Begal. Jatuh Bang Sen. Nah, oh, ini kencang. Kencang ini. Minum aja Kang. Oh iya. Lebih manis karena tadi kita makan marasi juga ya. Oh iya, marasi. Makanya kita minum ini jadi manis. Makanya rasanya manis. Jadi kita tadi teman-teman habis makan buah marasi, jadi pas minum air cangkore ini Bangsa rasanya manis. Boleh, mumpung di sini lah. Di sana mana ada kan, sini di sana nggak ada yang jual beginian. Dia Ada. keluar dari ini pori-porinya, Iya, makanya nggak bisa cepet nggak bisa cepat. mengalir sesuai ininya, celahnya. Ada. Perjuangan kita nggak sia-sia Bang Husen ya. Ketemu juga. Cuma saya mau nunjukin daunnya susah nih. Belum lihat nih yang ada daunnya. Istirahat sejenak ya. Nah Nah ini teman-teman, ini pohon kawao.
Kawau ini mirip kayak pohon cangkore, dia menghasilkan air di dalamnya ya. Iya betul. Ada air di Ya, dalamnya. bedanya ini bukan termasuk jenis bambuan. Bukan bambuan, dia kayak semacam akar ya. Akar. Akar dari atas kemudian turun ya. Nah, ini Atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah kan harusnya dong. dari bawah ke atas ini. Dari bawah ke atas justru. Ya, ini daunnya, jenis daunnya ini. Oh gitu, dia merambat ya. Dia merambat. Kayak Dia daun. daunnya di atas. Oh, daunnya kayak daun pohon lengkeng. Iya, mirip. Sebenarnya ini sebelum kita minum airnya bisa kita mainin dulu Bang Sen. Ya, buat permainan ya. Karena kuat kan dia. Iya. Nggak salah, Kang Uher dulu deh. Ini buat mainan Bang Sen. Coba. Aduh, jangan dipaksakan Kang. Ini buat mainan Bang Sen. Tapi kayaknya yang di atas kurang, pegangannya kurang. Iya. Ini sudah kita kupas. Kita kupas bagian atasnya. Otomatis airnya keluar. Oke. Ini lebih banyak dari yang tuh. Iya. Cangkornya Kayak lebih minum banyak ya. Lebih banyak daripada ini, daripada kawau lebih banyak kadar airnya daripada cangkore. Tapi ini jangan dikena mata, ini kesep. Oh gitu. Itu udah, kalau kurang saya ambil lagi yang baru. Itu pohon kawau ya teman-teman. Oh dia agak sepet nih. Agak sepet, makanya kalau kena mata agak bukan kenapa-napa, agak nggak enak aja, sepet. Ini kita kalau warga desa nih ngebolang ke hutan kehabisan minum, jangan cemas teman-teman. Kita potong aja pohon kawau ini. Yang pasti kita memperhatikan kelestariannya ya, jangan memotong yang terlalu besar. Agak sepet ya. Saya ambil lagi Bang Sen. Ya benar. Aduh. Ini Mana? Habis dia. Hah? Udah Kebalik. Udah keluar getahnya. apa kayaknya kebalik? kebalik. Kebalik kayaknya. Coba. Ada nggak? Nggak. Oh iya, bukan. Berarti ini yang ambil. Berarti itu udah turun. Telat saya motong. Kalau yang ini masih ada. Nah. Yang ini masih ada tuh. No. Tahan. Aduh. Ini besar teman-teman ya. Cangkornya besar nih. Tahan di sini. Waduh, Masya Allah airnya. Ini airnya menyehatkan teman-teman. Itu kalau sampai habis bisa sampai setengah gelas Bang Sen. Sekitar 100 ml itu. Dengan panjang sekitar 2 meter ya. Panjang sekitar 2 meter bisa menghasilkan air sekitar 100 ml, bahkan lebih. Tergantung ukuran besar kecilnya. Rasanya gimana Bang Sen? Seger. Aduh. Terbayarkan sudah ya. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada mungkin kalau dikumpulin dia bisa setengah gelas kecil ya. Bisa jadi itu untuk 2 meter. Lebih. 2 meter. Iya lebih. Untuk jarak 2 meter dengan ukuran sekitar berapa itu diameternya sekitar 3 Coba cm. mungkin Kang bisa di zoom Kang teman-teman lihat ya. Jadi ini kayak jelas ya. Ada pori-porinya dia tuh. Dia berpori, batangnya itu bagian dalam dia berpori. Jadi ini yang mungkin ya, ini yang memungkinkan air itu Keluar airnya. ada di dalamnya, kemudian dia pas ditebang itu dia keluar air. Bang, Jadi zoomnya kurang enak nih. si pori-pori ini ya. Zoomnya kurang enak ya, nggak detail ya. Coba. Itu ya. Saya mau kasih lihat ini ya. Nah, airnya turun. Nah ini kan, Airnya turun. nah ini kan ada gelembung-gelembung air ya, gelembung-gelembung air, udara. Ini kalau teman-teman lihat ini dia berpori nih. Ya jadi mungkin ini yang memungkinkan si kadar airnya itu di dalam batang itu terkumpul. Kemudian ketika kita pangkas atau kita tebang tuh dia keluar. Seperti ini. Nah, jelas kan? Nah, seperti itu. Ya, cukup Kang. Habis nih Kang. Kalau ini ada getahnya Bang Sen. Iya, jadi ini teman-teman ini batang akar atau pohon kawau. Dan satu hal Bang Sen. Nah, ini ke atas dia. Nah, ini kawau semua nih. Ini kawau.
Kawau semua ini kawau juga kan? Bukan? Nah, ini yang dal. Kawau kan? Kalau Ya. ini bukan. Kalau ini justru ini apa ini? Kalau nggak salah ini jenis keripik, bahan keripik ini. Gadung. Gadung ya. Ini gadung. Gadung Keripik. bahan keripik. Iya, bahan keripik di bawahnya. Oh Kalau mau gitu. ambil saya boleh. Jadi ada umbinya Ini di bawah. Ini gadung nih. Ini ada umbinya di bawah. Ini bahan keripik. Nih. Iya, ini kan ini yang sebenarnya yang dibudidaya kan, cuma dia Iya. batang itu teman-teman ya, dia berduri nih kalau mau lihat. Nah, Umbinya di bawah ini. umbinya ada di bawah, batangnya Dia berduri. bahan keripik. Nih, ini umbinya nih. Nih, Nah, ini berduri ya. Mau ambil nggak? Mana? Ini umbinya. Nih. Cakep ini Om. Coba di Boleh ya? sampel aja untuk sampel. Sampel ya. Nah, Kayak gini. mungkin teman-teman mau tahu. Jadi ini Apa ya? komposnya ini ya namanya di alam. Saya ambil Suara serangga apa tuh Kang? sampelnya ya. Sekarang kita nggak bawa perlengkapan ya. Iya, ini gadung namanya teman-teman. Jadi umbi-umbian dia bisa dibikin keripik ya, atau bahan keripik. Cuman justru ini beracun. Oh, Kalau justru, langsung dikonsumsi ini beracun. justru ini beracun. Bisa bikin orang keracunan. Oh, jadi harus diolah terlebih dahulu. Nah, dicincang dulu, direndam di air sekitar 1 minggu, Oh, iya dijemur. iya. baru digoreng. Ya wes lah. Itu kerupuk itu. Jadi tapi memang bukan kerupuk yang diproduksi massal sebenarnya. Tapi kalau Jarang. untuk orang-orang daerah mah Iya. ada lah ya yang Ada suka ya. konsumsi ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Kang nih untuk Iya. edukasinya. Oh iya, saya lupa bilang nih Bang Sen. Khasiat dari kawau ini biasanya orang sini kalau anak-anak habis hitan disembur air ini untuk mempercepat penyembuhan luka, luka. dan menumbuhkan kulit baru. Oh, gitu. Itu pedihnya Minta ampun. nggak diminta, malah ampunnya datang sendiri. Ampunnya datang sendiri Sangat. tanpa diminta. Pedihnya itu. Ini sebelum dulu mengenal obat antibiotik media apa namanya? Apotik ya. Apotik ya. Pokoknya Atau ini dunia pasti obat medis-medis mujarab. ya, kimia ya. Iya. Ini Saya suka nih Kang sama suara serangga ini. Ini Boleh. serangga kayak balang kan? Tongeret. Kayak walang, tongeret ya. Tapi jenisnya beda atau memang dia tergantung apa komunikasinya? mungkin jenisnya lebih, ini kan lebihnya bunyinya dia tuh lebih panjang. Kalau yang di kampung ada jeda, kayak berirama. Kolerek gitu ya. Itu kayak ada iramanya. Kalau ini dia lurus aja, Lurus warnanya aja. lebih hitam, Warnanya lebih hitam, tapi dia sejenis tongerek juga. sejenis, spesies. Nah ini ucapan selamat datang. Apa dia merasa terancam dengan kehadiran kita? Enggak, emang jam segini dia bunyi. Oh gitu. Ya teman-teman, suka banget sama suara tongerek. Ini Bang Husen, pohon kawau ini bisa penuh 1 jerigen. Oh Cuman kita jangan tebang. ya. Ini buat kalau ada lebah di atas, manjatnya lewat sini. Bang Husen. Oh gitu ya. Biasanya ada lebah di situ tuh. Lebah di atas ya. Cuman sekarang lagi nggak ada.